Indonesia dilanda cuaca ekstrim yang disertai dengan sinar matahari yang sangat terik belakangan ini karena adanya fenomena El Nino. Nah, makanya Sobat Beauty Journey ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh panas banget? Cuaca panas yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia ini dapat berefek buruk loh bagi kesehatan kulit kita jika terpapar sinar UV. Lantas apa sih dampaknya kalau kulit kita terpapar sinar UV? Sinar atau radiasi UV yang dipancarkan matahari terbagi ke dalam 3 jenis. Menurut penelitian, ketiga jenis sinar UV dapat memberikan dampak yang berbeda-beda pada kulit. Yang pertama, sinar UVA yang memiliki gelombang paling panjang yaitu sekitar 315 hingga 400 nm yang dapat menembus lapisan ozon, awan, hingga sela-sela pintu dan jendela di dalam rumah. Bisa dikatakan 95% sinar UV yang masuk merupakan sinar UVA. Nah, dampak jangka panjangnya pada kulit bisa meningkatnya risiko penuaan dini hingga meningkatnya risiko kanker kulit. Kemudian sinar UVB. Meskipun tidak dapat menembus lapisan awan serta kehadirannya akan sedikit pada cuaca mendung dan berawan, sinar UVB tetap memberikan dampak buruk pada kulit seperti kulit terbakar dan menggelap hingga memicu inflamasi yang menyebabkan jerawat. Dan jenis ketiga dari sinar UV ini memiliki gelombang cahaya yang paling pendek, yaitu UVC, yang dinilai tidak dapat menembus lapisan ozon bumi sehingga tidak dapat memberikan dampak buruk pada kulit kita. Sunscreen atau tabir surya adalah produk perawatan kulit yang dapat membantu meminimalisir kulit kita dari dampak buruk sinar UV matahari. Nah, saat ini ada beragam tekstur atau jenis sunscreen yang dapat kalian pilih loh Sobat Beauty Journey, mulai dari lotion, gel, hingga spray atau semprotan. Eits, tapi ternyata tidak semua sunscreen bekerja dengan optimal pada kulit loh Sobat Beauty Journey. Sunscreen yang baik seharusnya dapat menyerap ke dalam kulit dan memberikan proteksi. Kalau dalam waktu singkat sunscreen terasa luntur, maka ini artinya sunscreen tidak dapat menyerap ke kulit dan bisa berarti produk sunscreen ini kualitasnya sudah menurun. Misalkan, timbul permasalahan di wajah mulai dari jerawat, kemerahan maupun iritasi. Hal ini menunjukkan bahwa sunscreen tidak melindungi wajah dari sinar matahari dan tidak cocok dengan kulit Anda. Oleh karena itu, kalau Sobat Beauty Journey menggunakan sunscreen dan merasa tidak nyaman, coba cek deh kandungannya. Siapa tahu ada kandungan yang tidak cocok dengan kulit Anda. Paparan sinar ultraviolet yang terlalu lama di waktu yang sama ini dapat menyebabkan hal-hal negatif pada kulit ataupun kelainan-kelainan pada kulit. Itu seperti contohnya sunburn yang kita bisa sebut sebagai kulit yang terbakar atau iritasi pada kulit yang biasanya bisa terjadi karena paparan sinar UV yang durasinya 3-24 jam. Walaupun keluhan ini sebenarnya akan membaik di 3-5 hari kemudian. Yang kedua, sinar UVA ini dapat menyebabkan adanya tanning, warna kulit yang kegelapan akibat sinar paparan UV yang terlalu lama. Biasanya tanning ini bisa terjadi kalau sinar UV
memapari kulit kita untuk lebih dari 1 jam. Nah, sinar UVB yang masuk ke dalam kulit kita itu biasanya hanya di bagian lapisan terluar kulit kita, yaitu di stratum corneum. Bisa sampai lapisan dermis, tapi hanya lapisan terluar dari dermis aja. Tapi bisa menyebabkan kerusakan pada DNA kulit kita. Salah satunya yang pertama itu adalah penuaan pada kulit ataupun photoaging, yang tanda-tandanya biasanya kulitnya kering, kusam, terus ada kerutan-kerutan. Yang kedua, mungkin selain photoaging bisa menyebabkan yang paling parah adalah keganasan pada kulit. Kalau menurut literatur terkait fotoproteksi ataupun perlindungan kulit, yang paling utama memang penggunaan tabir surya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tabir surya ini menyebabkan masyarakat jarang menggunakan tabir surya ataupun salah dalam penggunaan tabir surya. Sebenarnya tabir surya ini dibagi menjadi 2, yaitu ada tabir surya secara chemical atau kimia, dan yang kedua secara fisikal atau fisik. Yang chemical itu kita sering sebut namanya adalah sunscreen. Nah, sunscreen ini fungsinya mengubah sinar matahari menjadi panas. Jadi intinya kalau chemical itu menyerap ke kulit. Tapi kalau misalnya yang fisikal itu biasanya hanya memantulkan sinar matahari di luar kulit gitu. Yang fisikal atau sunblock yang bisa kita sebut biasanya ini biasanya lebih aman untuk dipakai anak-anak karena reaksi alerginya itu lebih rendah dibanding sunscreen gitu. Biasanya pada sunscreen atau sunblock itu berbagai macam ada pilihan, misalnya SPF 15, 30, 50 atau bahkan sampai 100. Tapi ternyata di daerah Khatulistiwa ini minimal kita pakai SPF-nya itu 30 gitu. Jadi kalau misalnya pemakaian lebih dari 50 itu sebenarnya tidak perlu. Jadi hanya sampai 50 aja cukup tuh. Terkait pemakaiannya, mungkin pemakaiannya itu harus merata. Mungkin kita sudah sempat tahu sebesar 2 jari itu kita gunakan, kemudian dioleskan secara rutin selama 2-4 jam sekali. Dan jangan lupa walaupun di dalam rumah tetap gunakan sunscreen karena paparan sinar UV itu bisa juga dari gadget, lampu, atau dari sela-sela dari jendela. Perbedaan SPF 30 dan 50 pada sunscreen bisa dilihat dari manfaat, efektivitas, dan kegunaannya dalam aktivitas sehari-hari. Sunscreen dengan SPF 30 biasanya cocok untuk berbagai jenis kulit. Produk ini juga bisa digunakan oleh orang yang memiliki kulit normal hingga sedikit sensitif. SPF 30 adalah batasan minimal yang bisa Sobat Beauty Journey pilih agar kulit mendapatkan pelindungan yang cukup baik dan terlindungi dari efek buruk sinar matahari yang bisa memicu penuaan dini dan risiko kanker kulit. Sedangkan sunscreen SPF 50 sangat cocok untuk kulit sensitif. Dengan perlindungan ekstra, jenis sunscreen ini dapat digunakan untuk menemani aktivitas Sobat Beauty Journey di luar ruangan yang berisiko terkena sinar matahari langsung. Ya kalau belakangan ini sih saya ngerasanya penting ya, soalnya di luar itu terik banget kan. Udah berapa minggu ini, makanya kalau misalnya nggak pakai sunscreen tuh khawatirnya kayak nggak enak aja di kulit gitu. Penting banget sih, soalnya kan buat jadi proteksi buat kulit kita ya, karena kan panas banget sekarang juga derajat Celciusnya, jadi memang butuh proteksi. Karena nggak begitu sering pakai, jadi biasanya pakai kalau cuaca emang lagi panas banget atau misalkan lagi kayak ke pantai kayak gitu-gitu sih. Rutin sih hampir tiap hari sih, tapi nggak baru beberapa bulan ini aja sih gitu, karena ngeliat pas keluar terus panas gitu. Kalau buat badan aku pakai, tapi kalau buat muka sekarang lagi enggak, soalnya emang lagi pakai obat dokter gitu. Seharian pakai, karena biasanya nggak aku bawa sih, karena aku pakai simpen di rumah aja. Sebelum beraktivitas, sebaiknya kita juga perlu nih untuk cek indeks UV. Batas indeks UV yang perlu diperhatikan adalah 5-7. Artinya, semakin tinggi paparan sinar ultraviolet bisa menyebabkan meningkatnya resiko penyakit kulit hingga kanker kulit.
Sunscreen dapat membantu meminimalisir kulit kita dari efek buruk sinar UV matahari. Oleh karena itu, penggunaan sunscreen menjadi unsur paling penting yang tidak boleh kalian lewatkan ketika beraktivitas. Jadi, kalau kita beraktivitas baik di dalam maupun luar ruangan, sebaiknya tetap menggunakan sunscreen supaya kulit kita tetap terjaga. Nah, selain penggunaan sunscreen, kalian juga bisa menggunakan topi. Atau payung. Untuk membantu menghindari paparan langsung dari sinar matahari. Jadi gimana nih Sobat Beauty Journey? Sudah pakai atau reapply belum nih sunscreen-nya?